Kaye, seorang kakak senior, korban penindasan seniornya dulu. โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลัง Di kesempatan tahun ini, Kaye menjadi ketua ospek. Ospek ini dia lakukan karena sudah menjadi tradisi lama yang telah diwariskan dari generasi ayahnya. Setelah sambutan Kaye meminta mereka membuat grup dan memberikan mereka makanan spesial. Tak disangka, isinya belatung. Kaye kemudian memaksa salah satu murid untuk makan, sampai akhirnya murid itu muntah-muntah. Kaye kemudian memberitahu mereka tentang moto ospek ini, yang harus memberi hormat dan menuruti perintah senior. Untuk kegiatan ospek kedua, Kaye meminta murid menghafalkan lagu dan menari seperti yang dicontohkannya. Setelah itu, Kaye meminta mereka berdiri dan melakukannya, tapi salah satu murid menolaknya karena tidak bisa menari seperti itu. Karena ini terlalu sulit, Kaye memberikan kegiatan selanjutnya, aktivitas kerjasama tim membentuk lipan. Saat Kaye menjelaskan, Nano tiba-tiba berdiri dan menolak kegiatan ini. Yuri pun bangun dan mendukung Nano. Di samping itu, Yuri berterima kasih karena sudah dihidupkan kembali dan ingin belajar dari Nano. Karena Nano dan Yuri menolak perintah senior, Kaye meminta mereka berdua membuka kemejanya. Kemudian disusul dengan murid-murid yang lain. Setelah kegiatan selesai, Pak Kepsek datang untuk memperingati Kaye tentang kegiatannya yang bocor di medsos dan berharap ini semua tidak terjadi lagi. Di hari kedua, Kaye tidak ingin mencari tahu siapa pelaku penyebar video itu. Kaye memilih untuk mengambil semua ponsel murid-murid. Di samping itu, Nano memutar video tentang Kaye yang dulu dibully oleh seniornya. Kaye lalu mendekati Nano, dan Nano melakukan ini karena ingin berbagi video menarik. Kaye dulu berkata, senior tidak perlu menindas junior, tapi ternyata sekarang Kaye menjadi seorang penindas dan selalu mengatakan ini adalah kegiatan persatuan, tapi menurut Nano ini adalah balas dendam. Kaye yang kesal kemudian menghukum murid lain kecuali Nano, karena jika ada yang salah, yang lain harus bertanggung jawab. Di samping itu, Nano meledek dan terus membuat Kaye kesal dan tidak mengizinkan mereka pulang sebelum kegiatan ini selesai. Kaye kemudian mengakhiri permainan ini sampai semua balon yang ada di tubuh Nano meledak. Nano membuat Kaye semakin kesal. Nano selalu tertawa saat balon itu dipukul, sampai akhirnya Kaye memukul Nano sampai kedua matanya keluar. Setelah kejadian itu, Pak Kepsek datang. Kaye kemudian memohon agar tidak dikeluarkan di sekolah ini. Karena Pak Kepsek dan ayah Kaye teman lama, Pak Kepsek meminta Kaye meninggalkan sekolah ini dan menutupi kasus ini. Selang 3 bulan, Kaye menjalani ospek di sekolahnya sebagai murid baru. Saat memulai kegiatan, Kaye mendengar perkataannya dulu, yang harus bersikap hormat kepada senior. Ternyata Nano muncul. Kaye pun kaget, karena sebelumnya Nano sudah meninggal. Nano datang untuk membuat kehidupan Kaye menyenangkan di sekolah ini. Nano kemudian berteriak seakan-akan Kaye memegang Nano. Mendengar itu, senior lainnya langsung membungkami Kaye
Tapi Kaye tidak mengakui perbuatannya, dan senior itu pun memukulinya dan terus memaksa untuk mengakui perbuatan Kaye. Dan akhirnya Kaye mengakui ketika masa depannya ada di tangan batu. Di kegiatan kedua, Nano mengatakan ucapan Kaye dulu, pria dan wanita itu setara, dan meminta murid memakai pakaian lawan jenis. Saat Kaye memakai pakaiannya, ternyata Kaye kabur, dan akhirnya Kaye tertangkap kembali karena terjatuh dan melihat sosok Yuri. Karena Kaye kabur, kemudian Nano berbicara tentang persatuan yang harus bertanggung jawab bersama, dan Nano menghukum murid lainnya untuk menggantikan Kaye yang kakinya terkilir. Mereka semua pun dihukum, dan Kaye hanya melihat. Berlanjut ke acara kegiatan selanjutnya, Nano mengatakan seperti perkataan Kaye yang harus memberi hormat ke senior. Kegiatan itu pun berlangsung, tapi di saat Kaye melakukannya, Kaye ternyata diberi rencana khusus oleh Nano. Kaye harus membungkuk di hadapan tuan laki seekor guguk. Kaye menolak karena itu hewan, dan terus dipaksa oleh seniornya, dan akhirnya dia lakukan. Di saat Kaye tertidur, dia diusir oleh temannya karena tingkahnya yang merugikan temannya. Lalu di luar Kaye melihat tuan laki. Kaye pun langsung menendangnya karena kesal. Nano pun datang dan menghampiri tuan laki. Di saat Kaye ingin mengetahui keinginan Nano darinya, Nano melepaskan tuan laki dan menuduh Kaye yang melepaskannya. Mereka semua pun mencari tuan laki. Hingga sampai pagi, murid lainnya tidak menemukan tuan laki dan memohon untuk tidak dihukum. Karena ada yang lebih penting, Nano kemudian meminta seseorang untuk menggantikan tuan laki. Mendengar itu, mereka semua melirik Kaye. Dan akhirnya, Kaye dipaksa untuk menjadi seekor guguk yang harus mematuhi perintah tuannya. Nano kemudian mengajak Kaye bermain, melempar mainan, dan Kaye berlari mengambilnya. Mang sedih sekali nasibmu, nak. Di malam hari, Kaye dimasukkan ke dalam kandang, layaknya hewan peliharaan. Nano kemudian datang untuk memberikan daging, dan mengatakan jika ingin balas dendam, Kaye bisa melakukannya ke murid di tahun depan, tapi itu pun jika masih hidup. Kaye kemudian meminta maaf dan memohon agar dilepaskan, tapi Nano tak memperdulikannya. Di saat Kaye yang sedang sedih, Yuri datang dan kemudian melepaskan Kaye. Melihat itu, Nano datang. Yuri melakukan ini karena menurutnya cara Nano terlalu lama. Mendengar Kaye kabur, murid dan senior pergi untuk mencari Kaye. Kaye pun bersembunyi dan berusaha untuk berlari. Dan sampai akhirnya Kaye melihat mobil bak dan menaiki mobil itu untuk kabur. Akhirnya Kaye tiba di suatu tempat, namun ternyata itu adalah tempat kegiatan ospek sekolahnya. Kaye pun mencoba kabur, tapi ternyata murid yang lain melihatnya, lalu mengejar dan meneriakinya. Kaye yang panik akhirnya lompat ke danau. Di samping itu, Nano menemukan jasad laki. Kaye kemudian mengatakan bahwa dia tidak melakukan semua itu dan menuduh Nano yang melakukannya.
Tapi murid lain tidak mempercayainya. Ternyata yang ini perbuatan Yuri, karena baginya ini cara tercepat. Yuri kemudian menawarkan sesuatu yang paling banyak memukul kepala KY akan mendapatkan kebebasan ospek dan menjadi kedua kelas angkatan baru. Mendengar itu, mereka semua langsung berlari, lalu memukuli KY. Yuri melakukan ini karena tidak ingin melepaskan KY, karena takut melakukan hal sama ke murid-murid lainnya.